Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini dan kali ini saya kedatangan banyak banget produk dari Vivan, yaitu 4 charger dan 8 kabel charger. Walaupun untuk kabel chargernya ini sebenarnya 3 varian aja, hanya masing-masing ada yang Type C, micro USB dan ada juga Lightning untuk iPhone ya. Jadi sebetulnya hanya 4 charger dan 3 jenis kabel yang bakal kita ulas kali ini. Yaitu yang pertama untuk chargernya sendiri adalah GaN 01 yang jadi andalan untuk Vivan kali ini karena teknologi gallium nitratnya yang bakal kita ulas nanti. Lalu ada Power Boost, kemudian Power Blitz dan terakhir Power Oval 3.0 versi 2. Sedangkan untuk kabel chargernya ini ada seri MG yang merupakan kabel magnetik, lalu seri VZ dan seri VS. Nanti mungkin kita bakal bahas ini magnetik ini aman gak sih buat HP kita. Oke, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu di awal bahwa semua produk yang bakal saya ulas kali ini tuh nggak ada yang support VOOC Flash-nya Oppo ya guys. Jadi hanya untuk fast charge-nya Qualcomm dan kawan-kawan kayak adaptive fast charge-nya Samsung dan lain-lain. Lalu ada beberapa juga produk yang support dengan super charge-nya Huawei dan power delivery-nya iPhone. Dan nggak pakai lama, yuk langsung kita mulai aja dari yang pertama yaitu Vivan GaN 01 dulu aja. Yang kalau dari namanya mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tentang GaN ini, yaitu singkatan dari gallium nitrat, di mana GaN ini adalah material yang digunakan sebagai semikonduktor yang selama ini biasanya pakai silikon. GaN ini tuh sebenarnya teknologi lama ya guys, dari sejak 1993 yang awalnya baru dipakai untuk bikin diode biru, lalu kemudian diimplementasi di teknologi LED, blue laser yang kemudian dipakai untuk Blu-ray. Hanya untuk implementasi di teknologi charger ini ya baru sekitaran 1 tahunan lalu lah ya. Ada beberapa kelebihan dari GaN charger ini, dan yang pertama adalah ukurannya yang bisa jauh lebih kecil ketimbang yang kalau pakai silikon ya, karena memang komponen untuk GaN ini jauh lebih simpel ketimbang komponen untuk silikon. Lalu GaN ini juga sanggup untuk nanggung voltase yang lebih besar, lebih tahan panas, lebih cepat juga untuk ngalirin arus listriknya, lebih efisien karena minim energi yang kebuang, dan yang terakhir lebih murah ketimbang silikon. Walaupun untuk yang lebih murah ini mungkin baru bisa kita nikmatin beberapa tahun ke depan lah ya, karena ya memang teknologinya masih mahal. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang GaN ini, saya kasih link aja di kolom deskripsinya di bawah biar gak kepanjangan saya jelasin di sini. Oke guys, itu aja soal GaN-nya. Sekarang kita balik lagi ke chargernya, yaitu Vivan GaN 01 yang dijual di harga 320 ribuan, yang spesifikasinya teman-teman bisa baca aja di sini. Dan menurut saya ada 2 catatan dari GaN 01 ini. Yang pertama, belum support VOOC Flash Charge tentunya yang tadi saya bilang, dan yang kedua adalah harganya yang relatif mahal. Ya saya ini bilang relatif ya, karena kalau kalian hanya butuh charger untuk ngecas HP di rumah, ya pasti GaN 01 ini kegolong mahal. Apalagi kita harus tambah beli 3 kabel lagi karena nggak ada kabel bawaan di boxnya. Tapi kalau kalian memang cari hal-hal positif yang ada di GaN 01 ini, menurut saya charger ini bisa jadi worth it banget. Yang pertama adalah dayanya yang sampai 65 watt ini bikin GaN 01 ini bisa dipakai untuk ngecas MacBook dengan daya yang setara dengan charger MacBook di pasaran, yaitu rata-rata dikasih sekitaran daya 60 watt lah ya. Hanya bedanya ukuran GaN 01 ini lebih kecil dibandingkan charger MacBook kebanyakan. Yang kedua adalah kita bisa fast charge 2 HP sekaligus di charger ini. Jadi bakal cocok banget buat kalian yang sering di luar tapi aktif banget sama HP-nya yang bikin baterainya boros. Jadi kalau kalian lagi butuh untuk fast charge 2 HP sekaligus, kalian nggak perlu bawa 2 charger. Yang ketiga, kalau kita lagi nyantai ngecas sambil tidur malam misalnya, kita bisa ngecas 3 device sekaligus. Mungkin ngecas 2 HP sambil ngecas MacBooknya misalnya. Jadi pagi-pagi baterainya udah bisa full semuanya. So kesimpulannya, kalau kalian sering butuh ngecas di luar rumah dan kalian punya HP yang lebih dari 2, GaN 01 ini bakal jadi worth buat kalian beli. Tapi bisa jadi worth banget kalau kalian punya MacBook juga. Kita lanjut ke charger yang kedua, yaitu Power Boost dengan harga 200 ribuan, yang kayaknya ini didesain buat kalian yang sering keluar negeri ya, karena ukurannya kecil dan udah ada 2 pilihan stop kontak di chargernya, yaitu tipe F dan tipe A. Buat kalian yang punya MacBook juga masih bisa pakai charger ini untuk ngecas MacBooknya, walaupun dengan daya 45 watt aja ya. Lalu kita juga bisa ngecas 2 device sekaligus, walaupun kalau dipakai dua-duanya berbarengan hanya bisa nge-fast charge 1 HP aja, yang lainnya hanya pakai normal charge-nya. Dan catatan dari charger ini kayaknya hanya nggak bisa ngecas VOOC Flash-nya aja ya guys, karena kalau dari harganya 200 ribuan untuk 45 watt ya udah lumayan lah ya, walaupun nggak juga murah karena kita juga harus nambah beli kabelnya. Jadi kesimpulannya, Power Boost ini di harga 200 ribuan bakal worth banget buat kalian yang punya MacBook, mengingat charger MacBook 45 watt di pasaran ya 200 ribuan juga ya. Tapi buat kalian yang nggak punya MacBook, menurut saya so-so lah ya, tergantung dari kebutuhan kalian.
Berikutnya kita lanjut ke charger Power Blitz yang harganya di 120 ribuan, plus kita udah dapat satu kabel charger bawaannya. Lumayan. Dayanya ada di 30 watt yang sayangnya baru bisa fast charge satu HP aja, karena kalau slotnya dipakai dua-duanya, maka kedua HP kita hanya bisa ngecharge normal aja. Dan sebagai catatan, Power Blitz ini nggak support untuk superchargernya Huawei, nggak bisa ngecharge MacBook, dan tetap nggak bisa buat ngecharge Full Flashnya Oppo juga. Nah, kalau kalian mau lebih irit lagi atau mungkin kalian memang males punya dua HP jadi pegangnya satu HP aja, maka kalian cukup pakai Power Oval 3.0 seri 2 ini yang udah support fast charge juga dan harganya hanya di 60 ribuan, plus kita juga dapat kabel bawaannya. Jadi udah paket hemat banget lah ini ya. Jadi silahkan teman-teman pilih aja kira-kira charger mana yang paling cocok buat kalian. Berikutnya kita bahas untuk kabel chargernya, dan kita mulai dari yang seri MG ini yang ternyata harganya nggak jauh lebih mahal dari kabel biasa ya, yaitu di 40 ribuan aja, yang oke-nya udah support fast chargernya Qualcomm dan kawan-kawan, walaupun nggak support VOOC-nya Oppo tetap. Nah, ada satu pertanyaan di pikiran saya pas lihat kabel ini, kira-kira aman nggak ya buat HP kita? Karena kan balang elektronik bagusnya jauh dari magnet ya. Dan dari sejauh yang saya bisa cari tahu, kabel magnet ini aman buat HP kita guys. Karena memang walaupun kekuatan tariknya ini cukup kuat, bisa gantungin HP kayak gini, tapi kemampuan daya magnetnya ini masih jauh dari sanggup ngerusak HP kita. Bahkan katanya kekuatan magnet yang 20 kali lipat dari ini pun masih belum sanggup ngerusak HP kita. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun menurut saya kabel magnet ini tuh spesifik buat cocoknya untuk dipakai di mobil ya. Jadi kita nggak perlu repot nyocokin posisi kabel dengan HP-nya, tinggal deketin dan si kabel pun bakal otomatis nempel. Kalaupun butuh untuk angkat telepon misalnya, nggak perlu repot cabut, tinggal tarik ke atas kayak gini dan kabelnya pun bakal lepas. Dan yang terakhir kita bahas adalah dua kabel lagi yang sebetulnya seri VZ dan seri VS ini nggak jauh beda ya guys. Karena dayanya sama-sama di 3 ampere, sama-sama udah support fast charge-nya Qualcomm dan kawan-kawan, dan juga sama-sama nggak support VOOC Flash-nya Oppo. Bedanya pertama, seri VZ ini dijual di harga 50 ribuan, sedangkan seri VS ini di 30 ribuan. Lalu yang kedua, seri VZ ini hanya ada 2 varian, yaitu Type-C dan Lightning aja. Sedangkan di seri VS ini ada 3 varian. Jadi kalau teman-teman butuh micro USB bisa pakai yang seri VS ini. Lalu yang berikutnya adalah bahannya, di mana seri VZ ini pakai bahan pelapis polyester, sedangkan di seri VS hanya pakai silikon yang elastis banget sih sebetulnya ya. Dan terakhir di seri VZ ini ada LED yang cukup ngebantu kalau kita mau ngecas di kondisi gelap. Jadi ya hanya soal preferensi aja kali ya kalau menurut saya. Kalau kalian punya dana lebih dan pengen lebih kelihatan premium, bisa pakai seri VZ ini. Tapi kalau misalnya kalian gak pusing soal desain, pengalaman saya sih fine-fine aja ya pakai yang seri VS kayak gini. Nah itu tadi guys review singkat dari charger dan kabel Vivan yang mohon maaf banget atas segala kekurangan, terutama buat teman-teman pengguna MacBook, karena saya nggak punya MacBook jadi nggak bisa nyobain langsung. Tapi yang mau lihat tes MacBooknya bisa mampir ke channelnya Bang Malvin di Best Indo Tech. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.